Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel, Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now! Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berkenan di hadapan-Mu dan setia kepada-Mu. Mari sama-sama nyanyikan satu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau setia bagiku, Kau segalanya. Jadikan ku hamba yang setia, setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Dalam kegelapanku, ku temukan terang. Bapa, Engkau setia, bagiku, Kau segalanya. Jadikan ku hamba yang setia, setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Mari sama-sama sembah Dia, sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, we need you, Jesus.
segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba, hamba yang setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba, hamba yang setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. 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 Hi teens! Today we're going to have talk show and also Q&A session. So you better prepare yourself and enjoy! Shalom Teens, perkenalin dulu sebelumnya aku Hanjaya dan partnerku. Ya, nama aku Hansel. Ya, kebetulan aku sama Hanjaya ini dari departemen yang sama. Kita berdua dari Departemen Research and Development-nya Teens. Jadi kalau ada kalian yang belum tahu, Teens itu punya Departemen Research and Development. Dan kami berdua, saya dan Hanjaya, merupakan member dari Departemen Research and Development-nya Teens. Jadi mari kita mulai teman-teman talk show hari ini. Jadi teman-teman, karena bulan ini kita membicarakan temanya adalah tentang keselamatan. Teman-teman bisa bertanya apapun tentang keselamatan yang teman-teman belum paham, yang teman-teman masih kurang mengerti, ke link yang aku bagikan ini. Atau kalau kalian kesusahan membuka link tersebut, kalian bisa chat langsung ke Kak Yudi. Kak Yudi, silahkan raise hand Kak Yudi. Ayo Kak Yudi, ditunggu anak-anak Kak Yudi. Oke, nah itu dia yang namanya Kak Yudi. Kalian bisa kirim chat ke Kak Yudi, kirim personal atau kirim chat di Zoom meeting ini. Nanti akan disampaikan oleh Kak Yudi ke kami berdua. Jadi mari kita mulai talk show hari ini teman-teman. Seperti bulan-bulan sebelumnya, setiap minggu terakhir pasti ada talk show. Dan minggu ini kami kedatangan dua narasumber. Siapa aja itu Kak Hanjaya? Waduh, hari ini kita kedatangan dua narasumber ya, yang benar-benar keren banget. Kalian mungkin sering ngelihat mereka di YouTube atau mungkin di sekolah atau mungkin di tempat lain, kalian mungkin bisa lihat. Cuma mereka adalah ketua dari sebuah cabang juga. Keren banget. Nah, mari kita sambut Kak Eva dan Kak Valen. Silakan muncul Kak Eva dan Kak Valen. Ayo Kak, muncul Kak, jangan malu-malu Kak. Lebih baik malu-maluin Kak, jangan malu-malu. Halo semuanya. Ya, ini dia dua narasumber kita hari ini. Dan mungkin dipersilahkan untuk Kak, siapa dulu nih anaknya? Kak Eva dulu deh, untuk perkenalan diri. Oke, shalom semuanya, Teens. Perkenalkan, nama aku Eva, aku dari Teens Betani Rungkut. Oke, Halo Kak Eva.
Perkenalkan, namaku Valen, aku dari Teens Betani Minda. Salam kenal semuanya. Ya, jadi bagi yang kayaknya ini mukanya nggak umum, tapi dari mana ya? Ya, ternyata dua orang ini adalah anggota dari Teens Nginden dan Teens Hungkut. Oke, teman-teman di sini masih ingat nggak sebulan ini kita belajar apa aja? Atau mungkin teman-teman di sini ada materi favorit selama bulan ini? Kalau aku kok kayaknya lupa-lupa ingat ya. Jadi kalau boleh nih, mungkin Kak Valen atau Kak Eva bisa memberi sedikit rangkuman dari apa yang kita pelajari selama bulan ini. Boleh Kak Valen duluan? Oke, boleh. Mungkin minta tolong dari teman-teman multimedia untuk bantu share screen kali ya. Oke, sip-sip. Oke, jadi aku mau sapa dulu kali ya, biar kayak semangat gitu ya. Shalom buat teman-teman semua gitu ya. Mungkin ngelihat mukaku atau mukanya Kak Eva ini kayak sudah bosen gitu ya Kak Eva ya. Kayak ini lagi mukanya gitu ya. Tapi semoga nggak bosen gitu. Nah, pada pagi hari ini aku dapat satu kesempatan sama Kak Eva untuk membagikan atau mereview kembali kali ya Kak Eva ya, mengenai 100% safe. Jadi tema bulan ini kan tentang keselamatan gitu. Jadi kita mau review dikit mungkin buat teman-teman yang dulu lupa, terus kok kayaknya agak-agak inget, agak-agak lupa itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi hari ini aku sama Kak Eva akan membantu menjelaskan kembali secara ringkasnya gitu. Oke, bisa next dari teman-teman multimedia. Oke, jadi mungkin buat teman-teman gitu ya, terpikir gitu ya, sebenarnya keselamatan itu apa sih Kak gitu ya kan? Jadi keselamatan itu merupakan kasih karunia, pemberian Allah, dan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Maksudnya gimana Kak gitu ya? Mungkin kita mikir gitu ya, mana ada sih Kak di dunia ini yang gratis gitu ya kan? Kita ke toilet aja bayar 2.000 gitu kan, bener nggak? Teman-teman kalau ke mall pasti bayar gitu ya kan kalau ke toilet. Tapi ternyata hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristen gitu ya, bahwa ternyata keselamatan itu kasih karunia loh, diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan Yesus secara gratis, secara cuma-cuma gitu. Jadi benar-benar kita nggak perlu menambahkan apapun untuk memperoleh yang namanya keselamatan itu. Jadi benar-benar lah Tuhan kasih gratis, tis-tis, kita nggak perlu nambah-nambahin, kita nggak perlu bayar spesial pun lagi. Inti dari keselamatan itu kayak gitu. Bisa di next, Kak? Oke. Nah, ini ada satu ayat yang menurutku cukup menjelaskan gitu ya, sangat menjelaskan sekali gitu ya, dari konsep keselamatan itu seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman buka di Roma 3 ayat 23 sampai 24, itu dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman gitu ya. Siapa sih di antara kita gitu ya, di antara 94 orang gitu ya, di Zoom ini yang hidupnya nggak pernah berbuat dosa gitu? Ada yang mau mengaku, aku ini orangnya nggak pernah melakukan perbuatan dosa nih Kak. Aku dari kecil aku nggak pernah berbuat dosa gitu. Nah aku yakin nggak ada gitu ya. Mau aku pun di sini Kak Valen, Kak Eva, Kak Hanjaya, Kak Hansel, semuanya di sini pernah melakukan perbuatan dosa. Kayaknya dalam ini kita udah jam berapa ya guys? Jam 10:21. Kayaknya di hari ini aja kita udah ngelakuin perbuatan dosa gitu kan ya. Entah kita mungkin ngomel sama orang tua kita gitu ya, pas dibangunin, ayo bangun gitu. Tapi kita mungkin jawabnya gimana? Aduh, sik Tama, nanti ayo kita ngomel ya kan sama orang tua kita. Misalnya kita dikasih makan gitu ya. Terus bosen sama makanan yang orang tua kita buat gitu ya. Terus kita akhirnya bilang apa? Aduh, Ma, bosen, Ma, makan ini terus gitu ya. Itu kan secara nggak langsung kita sudah apa ya, dalam kutip itu melakukan perbuatan dosa yang mungkin kita nggak sadari gitu. Jadi di ayat 23 ini dikatakan bahwa semua orang tuh telah berbuat dosa loh, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita lihat gitu ya di ayat 24 bahwa ada suatu pengharapan yang luar biasa yang kita miliki gitu. Di ayat 24 dikatakan bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman di ayat 24 ini dikatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia loh. Keselamatan itu hadiah yang akan membenarkan kita secara cuma-cuma, gratis, kita nggak perlu lagi bayar berapapun dengan perbuatan baik kita, dengan uang kita nggak perlu bayar. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati, dan karya penebusannya itu adalah
sejati gitu ya, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini sungguh ayat yang menjadi pengharapan bagi teman-teman semua gitu ya, bahwa kita ini sudah berbuat dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi ingat di ayat 24 bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kayak gitu. Next mungkin. Nah, ini meskipun hari Minggu ya, kita mau belajar sedikit mengenai persamaan gitu ya. Mungkin teman-teman gini, aduh Kak, aku Senin sampai Jumat aku sudah sekolah loh Kak. Ini kok aku sekarang masih suruh belajar lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini formula yang kemarin aku sama Kak Eva coba buat gitu ya. Semoga teman-teman bisa lebih memahami mengenai keselamatan itu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Formulanya itu kayak gimana sih. Nah, jadi teman-teman, beberapa orang gitu ya, ada yang beranggapan bahwa ketika kita percaya Yesus, tapi ditambah dengan perbuatan baik kita, misalnya kita nggak nyontek, kita misalnya jujur, kita beribadah, itu akan membuahkan yang namanya keselamatan. Nah, itu formula yang salah teman-teman. Karena apa sih? Karena kita kembali lagi di ayat atas gitu ya, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi otomatis formula yang benar adalah jika kita percaya Yesus, karena Yesus yang memberikan keselamatan itu, maka kita akan memperoleh keselamatan plus perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini bukan syarat dari kita memperoleh keselamatan, tapi perbuatan baik itu merupakan efek samping karena Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita. Jadi kalau teman-teman sekarang ngelakuin perbuatan baik, nggak nyontek, teman-teman jujur, teman-teman menghormati orang tua, itu bukan karena teman-teman ingin selamat, tapi karena teman-teman tahu kalau Tuhan Yesus sudah menebus kita semua. Jadi semoga formula ini membantu teman-teman untuk memahami keselamatan yang benar itu seperti apa sih gitu ya. Next. Nah, sekarang adalah yang terpenting gitu ya teman-teman. Bagaimana sih respon kita gitu ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memberikan sebuah hadiah kepada kita gitu ya kan. Tuhan Yesus ngasih gift ini ya kan, apalagi sekarang kalau mau Natal ini kan orang biasanya suka tukar kado gitu ya kan. Nah, ini Tuhan Yesus juga ngasih gift ke kita. Ini loh tak kasih keselamatan gitu ya kan. Respon kita kayak gimana sih? Next, kakak multimedia. Nah, ternyata respon kita bisa dua loh teman-teman. Kita bisa menolak atau kita bisa menerima karunia keselamatan itu gitu kan. Maksudnya gimana Kak gitu ya. Nah, aku mau ngasih sebuah ilustrasi nih ke teman-teman. Misalnya, teman-teman lagi liburan gitu ya. Holiday kan, entar lagi kita mau liburan ya kan. Bau-bau Natal, vibe-vibe sudah mau liburan gitu kan. Nah, misalnya teman-teman gabut gitu ya. Gabut itu apa ya? Nganggur gitu ya. Terus teman-teman pengen naik kapal sendirian gitu ya kan. Kok gabut banget ya naik kapal sendirian? Ya anggap aja lah ya teman-teman naik kapal gitu. Terus habis gitu suatu kejadian itu menimpa teman-teman gitu ya. Kapal teman-teman itu terpecah jadi dua gitu ya. Kayak maksudnya terbelah dua kayak Titanic gitu ya. Anggap aja kayak Titanic gitu. Nah, karena teman-teman nggak bisa berenang, akhirnya teman-teman berpegang pada satu balok papan kayu gitu. Teman-teman terlantar di atas lautan gitu ya. Ngambang-ngambang pakai kayu itu doang gitu. Terus habis gitu, tiba-tiba ada satu kapal yang datang gitu ya. Kapal itu mau menyelamatkan teman-teman gitu. Jadi tangannya kapten tuh udah mengulurkan tangan itu ke teman-teman gitu ya, untuk menolong teman-teman semua gitu. Nah, respon teman-teman tuh bisa dua gitu. Antara teman-teman mau menggapai tangannya si kapten, yang berarti teman-teman menerima keselamatan itu, atau teman-teman menolak. Kayak, enggak wes, aku lebih baik gantungan di atas kayu gini gitu ya. Nah, respon teman-teman bisa dua. Teman-teman mau menolak atau menerima kasih karunia itu. Jadi kalau dari aku reviewnya sampai sini, nanti dilanjutkan lagi sama Kak Eva. Silakan Kak Eva. Oke, boleh. Di next, teman-teman dari multimedia. Oke, tadi kan ada dua pilihan nih, kita mau menolak atau kita mau menerima. Aku percaya bahwa dari setiap kita yang ada di sini pasti menerima bahwa kita percaya pada Tuhan dan menerima janji keselamatan tersebut. Nah, next levelnya apa? Langkah selanjutnya apa? Nah, setelah kita menerima janji keselamatan, apakah cukup sampai di situ saja? Apakah cukup cuma sekedar kita percaya aja? Apakah, nah ini ada pertanyaan, apakah boleh berbuat dosa lagi? Nah, boleh di next slide. Nah, setelah kita menerima keselamatan, nggak cuma sampai di situ aja teman-teman, tapi perlu diingat harus ada action nyata, yaitu apa? Menyerahkan
hidup kita kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, ya semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau perbuat dalam hidup kita gitu, supaya ya nama Tuhan semakin dipermuliakan gitu lewat setiap kita, lewat keseharian kita, lewat tindakan kita sehari-hari, kita menjadi teladan buat teman-teman di sekeliling kita, seperti itu. Selanjutnya, nah, mungkin masih ada beberapa teman-teman yang ragu nih, walaupun sebagai orang yang Kristen gitu ya, mungkin sejak kecil udah ikut sekolah minggu, ikutin sepula, tapi mungkin ada pertanyaan nih, Kak, aku merasa belum selamat. Nah, boleh di next slide. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa Tuhan itu mencintai setiap kita di saat kita masih berdosa. Nah, meskipun Tuhan tahu bahwa manusia ini adalah manusia yang berdosa, dia tetap rela teman-teman berkorban untuk setiap kita, mencurahkan darahnya yang begitu mahal pada setiap kita, meskipun Tuhan tahu kita itu adalah manusia yang berdosa. Ya, sebenarnya kita itu nggak layak terima keselamatan dari Tuhan, tapi karena begitu besar kasih Tuhan pada kita, dia mau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, Tuhan mencintai kita apa adanya. Namun, kasih Tuhan jangan dipermainkan ya. Tuhan itu mengampuni semua dosa, namun bukan berarti kita terus hidup di dalam dosa. Dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Nah, ketika kita memang mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya berarti kita harus itu tadi menyerahkan diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat membenci yang namanya dosa. Nah, maka dari itu teman-teman kita harus mau dan kita harus belajar untuk kita berjalan 180 derajat berbalik dari dosa menuju ke arah Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk kita menjauhi yang namanya dosa. Nah, karena kalau kita kita bertobat terus melakukan dosa lagi, kita bertobat melakukan dosa lagi. Kita tahu bahwa memang Tuhan itu mengampuni, tapi jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Kalau memang kita menghargai, kalau kita memang berterima kasih atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, ya maka dari itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu membenci dosa. Nah, maka dari itu kita harus belajar untuk kita menjauhi yang namanya dosa dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita. Seperti itu. Boleh next slide. Oke, mungkin sekian review dari aku dan Kak Valen. Mungkin semoga bisa mengingatkan kalian lagi selama materi selama di bulan ini ya. Semoga kalian teringat kembali. Terima kasih. Makasih Kak Valen, sama Kak Eva. Hari ini bener-bener inget banget sih kalau hati aku kayak aku jadi teringatkan apa sih yang dibahas bulan November ini. Diingatkan juga bahwa keselamatan ini benar-benar karunia dari Tuhan ya. Dan meskipun kita mungkin udah belajar keselamatan di bulan ini, bukan berarti kita akan berhenti belajar kan. Bulan Desember nanti kita akan belajar lagi sesuatu yang baru. Benar banget nggak, Sel? Betul. Dan teman-teman juga aku mau ngingetin sekali lagi, kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan kirimkan ke link ini, atau bisa chat ke Koyudi. Boleh minta tolong Koyudi untuk raise hand lagi, Koyudi? Oke, nah itu yang namanya Koyudi. Jadi kalian bisa chat Koyudi atau isi melalui link di yang sudah tak kirim di chat itu. Oke, jangan lama-lama lagi lah ya, daripada nanti waktunya habis. Mendingan kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Iya, pertanyaan pertama yang sudah masuk. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah percaya Yesus sudah menerima keselamatan? Lalu apa buktinya kalau aku sudah diampuni dan diselamatkan? Belum pertanyaannya sudah gini ya, berat sekali. Jadi ya, boleh untuk pertanyaan pertama ini Kak Valen bisa bantu jawab duluan. Oke. Thank you buat yang bertanya gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya orang yang sudah percaya itu menerima keselamatan gitu ya berarti ya. Oke, tadi tanya buktinya juga gitu ya. Ya zaman sekarang kalau no bukti gitu ya, no foto biasanya kan hoax gitu ya, hoax. Jadi harus pakai bukti ya anak zaman sekarang gitu ya. Tapi benar, ini pertanyaan yang sangat baik, ini pertanyaan yang sangat kritis gitu ya. Buktinya apa sih Kak kalau kita tuh udah diselamatkan gitu ya kan? Nah, teman-teman mungkin aku mau ajak kita buka
ayat gitu ya. Teman-teman bisa catat dulu nanti boleh dibuka, atau teman-teman boleh buka sekarang ya, sembarang mau pakai Alkitab sembarang ya, pokoknya yang bisa akses Alkitabnya teman-teman gitu ya kan. Nah, ada gitu ya, kalau kita lihat di 2 Korintus 5, aku sambil nyontek ya teman-teman, untuk biar nggak salah ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 21 gitu ya. Dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maksud ayat ini tuh apa sih? Berarti dulu kita ini kan orang yang berdosa gitu ya teman-teman. Setuju nggak? Ya, kita sampai sekarang pun masih melakukan perbuatan dosa gitu yang kita mungkin nggak sadari. Gitu. Tapi karya penebusan Tuhan itu sudah kalau boleh bilang apa ya, melunasi semua dosa-dosa kita gitu ya. Dosa yang kita lakukan itu semua sudah ditimpakan, sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Darahnya sudah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Bahkan kalau teman-teman baca di kitab Yohanes gitu ya, kalau teman-teman baca kitab Yohanes itu semua bercerita tentang bagaimana perjalanan Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Nah, kalau teman-teman baca gitu ya, ketika dosa terakhir dibayarkan di atas kayu salib gitu ya, ada satu ayat gitu ya, Yohanes 19 ayat 30a. Tuhan tuh bilang di atas kayu salib kayak gini, sudah selesai. Benar-benar kayak the end gitu, kayak sudah selesai. Maksudnya kata-kata sudah selesai ini apa sih, Kak? Tuhan Yesus ini ngomong apa kok sudah selesai itu tadi gitu ya kan? Maksudnya kata-kata sudah selesai itu berarti Tuhan Yesus sudah melakukan penebusan di atas kayu salib, dan area penebusannya itu udah menebus seluruh dosa-dosa kita, untuk dosa-dosa kita yang dulu, dosa-dosa kita yang sekarang, bahkan dosa-dosa kita yang ke depan. Dan kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu khawatir lagi. Kak, nanti gimana ya Kak kalau kayak gini? Kita nggak perlu khawatir lagi, karena seluruh dosa kita ini sudah benar-benar diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib gitu. Dan tadi ada pertanyaannya bahwa kalau misalnya orang sudah percaya Yesus itu apa sudah menerima keselamatan gitu ya. Nah, ini aku mau bagikan satu ayat yang menjadi pengharapan bagi kita semua gitu ya teman-teman, bahwa di ayat Yohanes 6 ayat 47 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Berarti sudah jelas ya di Alkitab, kalau Tuhan ngomong di Alkitab itu nggak bisa typo ya teman-teman, kayak kita di unsend kalau di lain itu nggak bisa gitu ya. Kalau Tuhan udah ngomong, janjinya itu pasti akan ditepati, akan digenapi gitu. Dan Tuhan Yesus ngatain ini kok di dalam Alkitab, bahwa barang siapa percaya pasti akan memperoleh yang namanya hidup kekal, pasti akan memperoleh yang namanya keselamatan. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi, teman-teman nggak perlu khawatir lagi, karena jika teman-teman percaya, Tuhan itu sendiri kok yang akan memberikan kita hidup yang kekal, akan memberikan kita keselamatan. Mungkin itu ya jawabannya ya. Baik, terima kasih Kak Valen. Mungkin Kak Eva punya pendapat tambahan mungkin? Oke, kalau tadi berbicara tentang pas waktu Tuhan Yesus disalib gitu kan, aku jadi teringat suatu kejadian gitu loh, di mana pas waktu itu juga tirai bait Allah itu terbelah gitu loh teman-teman. Nah, menurut aku itu menjadi tanda gitu loh setiap kita, bahwa kalau mungkin zaman-zaman dulu ya, kalian pernah mendengar cerita gitu ya di Alkitab, bahwa kalau emang orang zaman dulu kalau mau beribadah, kalau mau ketemu dengan Tuhan itu ada step-stepnya gitu loh yang harus kita lewati, dan itu pun bukan dari sembarang orang gitu. Kita harus melewati, kita mau beribadah itu ada perantaranya, yaitu lewat para imam gitu, bukan sembarang orang. Nah, tapi dengan terbelahnya tirai bait Allah itu menjadi tanda bahwa sudah tidak ada batas lagi loh antara kita dengan Tuhan gitu. Maksudnya gimana? Mungkin kalau kita hubungkan dengan kejadian saat ini gitu loh, dimana kita berdoa, dimana kita memuji Tuhan, itu rasanya itu kayak plong gitu lah, rasanya kayak bebas gitu, nggak ada batasan. Kalau ya batasannya mungkin secara face to face ya, memang kita masih belum bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi secara heart to heart kita itu ada rasa kayak terkonek gitu sama Tuhan. Waktu kita berdoa itu kayak Tuhan itu mendengar gitu loh setiap doa kita, Tuhan mendengar setiap curhatan kita, Tuhan mendengar setiap pergumulan dan masalah kita gitu loh. Kita ada rasa connect gitu loh sama Tuhan. Nah, itu juga bagi aku merupakan salah satu bukti bahwa kita sudah diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Eva sama Kak Valen atas jawabannya. Kita mungkin disadarkan juga bahwa ketika Tuhan Yesus sudah naik di kayu salib, semua dosa yang kita punya itu sudah diampuni, baik dari yang sudah terjadi ataupun sampai di masa depan. Jadi kita perlu ingat bahwa
sebesar itu kasih Tuhan kepada kita gitu kan, sampai dia tuh mengorbankan dirinya dia di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Aku akan tanya ke Kak Eva dulu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, di Kristen ini ada karma atau enggak sih? Mungkin nggak cuma di Kristen aja ya, tapi ya memang secara keseluruhan hukum karma itu ada, yaitu hukum tabur tuai gitu. Setiap apapun yang kita tabur ya itu juga akan yang kita tuai gitu. Ketika kita menabur kebaikan, ya pasti hasilnya atau buahnya ya pasti yang baik juga gitu. Tapi ya ketika kita menabur keburukan, yaitu ada akibat atau konsekuensi ya. Karena karma itu kan sebab akibat kan. Ketika kita melakukan apa yang buruk, ya pasti hasil atau konsekuensi atau akibat atau buah dari sesuatu yang kita perbuat itu ya pasti juga akan buruk, seperti itu. Terima kasih Kak Eva. Kak Valen, apakah ada jawaban Anda? Iya, kalau aku juga setuju kok sama yang Kak Eva katakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya perlu diatasi ya teman-teman. Kayak karma ini karma apa yang dimaksud gitu ya. Kalau karmanya karma sebab akibat pasti ada dong ya kan. Misalnya teman-teman nggak tahu nggak boleh naik sepeda banter-banter gitu ya sama orang tua udah wanti-wanti itu bahasa Indonesia apa ya? Sudah dilarang gitu ya. Intinya kayak kamu nggak boleh naik sepeda banter-banter gitu ya. Tapi kita ngotot gitu ya, kita nggak mau tahu. Pokoknya kita mau naik sepeda banter gitu ya, ngoeng-ngoeng gitu ya misalnya. Udah tahu pasti gitu ya. Kalau nanti naik sepeda banter, yang terjadi adalah pasti jatuh gitu kan. Ya itu sudah pasti itu ya. Itu namanya konsekuensi. Kalau kita melakukan suatu tindakan yang salah, ya pasti akan ada konsekuensi di belakangnya, ada akibatnya lah saya gitu. Tapi kalau mungkin bagi teman-teman karma yang dimaksud ini dosa turunan gitu ya. Nah di dalam Kristen itu sudah tidak ada lagi yang namanya dosa turunan. Jadi teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu khawatir kayak nanti kalau misalnya orang tua aku lakuin ini turun ke aku enggak gitu ya. Jawabannya enggak gitu ya, karena Tuhan itu sudah mengampuni kita semua, jadi sudah tidak ada lagi tuh kata-kata yang namanya dosa turunan lah, dosa apapun itu enggak ada gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir gitu ya. Tapi ya tetap ingat ya bahwa apa yang teman-teman perbuat itu juga pasti akan ada akibatnya, ada dampaknya, kayak yang tadi udah aku jelaskan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Valen sama Kak Eva. Jadi karma ini bukan kayak kita, kan pasti dapat karma. Bukan, jadi kayak tabur tuai. Apa yang kita lakuin akan menghasilkan sesuatu pada akhirnya. Oke, ini kayaknya masih giliran ke. Jadi aku akan tanya lagi ke Kak Eva lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, aku masih bisa masuk surga nggak? Kalau aku percaya masuk surga, tapi masih hidup dalam dosa. Jadi dia bertanya bahwa aku ini bisa masuk surga nggak? Tapi aku tetap hidup dalam dosa. Boleh Kak Eva boleh bantu saya sih? Nah, mungkin seperti yang aku bilang di review tadi ya, dibilang bahwa kuduslah kamu sedang kamu kudus. Kalau misalnya memang kita percaya, berarti kita harus tahu kan apa yang Tuhan benci gitu kan. Tuhan benci dosa gitu. Nah, kalau kita percaya tapi masih kayak mau berkubang-kubang di dalam dosa ya nggak bisa gitu loh. Karena ya Tuhan benci dosa karena Tuhan itu adalah kudus seperti itu. Jadi ya mungkin langkah yang bisa kita ambil ya belajar untuk kita mau merendahkan diri gitu, untuk kita mau taat, untuk kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau ya, semuanya itu ya tertulis di Alkitab gitu loh, apa yang harus kita perbuat seperti itu. Oke, siap. Nah, Valen ada tambahan nggak? Iya, benar-benar ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat formula yang sudah dibikin gitu ya di dalam PPT tadi itu, di poin-poin itu dikatakan bahwa perbuatan baik kita itu kayak efek samping gitu ya, efek samping daripada keselamatan gitu. Nah, jadi ketika teman-teman menerima keselamatan itu, tentulah teman-teman hidup teman-teman tuh berubah gitu ya. Teman-teman jadi orang-orang yang mau mengikuti apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup teman-teman gitu. Jadi jalan yang teman-teman ambil tuh nggak semau-mau teman-teman sendiri gitu ya, kayak wah aku maunya kok ya kayak gini, oh ya kayak gitu ya enggak gitu. Tapi teman-teman akan menundukkan diri, teman-teman akan semakin mengerti, oh Tuhan itu maunya kayak gini gitu. Jadi ya ketika teman-teman sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selanjutnya kehidupan selanjutnya itu akan mengikuti gitu ya teman-teman. Jadi kayak oh ya Tuhan itu maunya ini loh sama aku, Tuhan ini mau aku untuk hidup kudus, Tuhan ini mau aku untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu. Nah itu akan mengikuti dengan sendirinya kayak gitu. Oke, jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup. Betul gitu ya Kak Valen dan Kak Eva ya?
Benar-benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, untuk Kak Valen mungkin. Kak, eutanasia menurut Kakak bagaimana? Wah, ini kayaknya pertanyaannya cocok ini. Dan kalau boleh Kak, dijelaskan dulu Kak, eutanasia itu apa sebenarnya? Oke, ya mungkin bagi teman-teman yang nggak ini ya, maksudnya nggak tahu ini eutanasia ini apa gitu ya. Apakah itu nama jajanan gitu ya, nama makan tak atau nama tempat gitu ya? Mungkin nggak apa itu eutanasia gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah tahu cerita atau pernah dengar gitu ya. Jadi eutanasia itu aku jelasin dulu. Jadi eutanasia itu merupakan perlakuan atau apa ya? Ya bisa dibilang perlakuan yang disengaja untuk dalam kutip ya, menghilangkan nyawa seseorang. Nah, maksudnya gimana nih Kak? Kasus pembunuhan gitu tak Kak ini maksudnya gitu ya? Bukan gitu ya. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran, eutanasia itu bisa dibagi dua teman-teman. Ada eutanasia yang aktif sama eutanasia yang pasif. Maksudnya gimana Kak? Kalau eutanasia yang pasif dulu ya, itu ketika ada orang misalnya dalam satu keluarga gitu ya, terus melihat kayaknya orang yang sedang sakit ini nggak bisa diselamatkan gitu ya, nggak bisa sembuh lagi dari koma misalnya dan gitu ya case-nya ya. Nah biasanya keluarga itu akan minta untuk dihentikan alat bantu nafas, alat bantu pompa jantung sehingga akhirnya orangnya harus dalam kutip meninggal gitu ya, harus kehilangan nyawa. Itu untuk eutanasia yang pasif gitu. Tapi untuk eutanasia yang aktif itu ketika misalnya ada orang kena kanker gitu ya, terus dia udah sakit banget badannya gitu ya. Nah, itu dalam dunia kedokteran itu dia bisa minta untuk disuntik saja sehingga dia meninggal dunia dan tidak merasakan rasa sakit itu gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya ditanya, bagaimana Kak eutanasia gitu ya. Nah, sebenarnya dalam dunia kedokteran ini tuh hal yang dalam kutip ya cukup lumrah untuk dilakukan gitu. Nah, tapi kembali lagi dalam dunia kekristenan itu kita perlu lihat teman-teman bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai yang namanya kehidupan. Tuhan Yesus sangat menghargai yang namanya jiwa-jiwa gitu ya. Jadi kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa seseorang, bahkan nyawa kita sendiri pun kita tidak berhak loh, karena yang memberikan kehidupan itu, bahkan yang menyetop gitu ya, yang memberhentikan kehidupan itu, yang berhak itu cuma Tuhan Yesus aja gitu. Jadi ya untuk kasus-kasus eutanasia yang mungkin bisa Kakak jelaskan ya sampai sini aja gitu ya, karena ya Tuhan Yesus sangat menghargai yang namanya kehidupan. Bahkan kalau teman-teman baca di dalam Alkitab gitu ya, itu kan Tuhan dikatakan ya bahwa Tuhan itu sudah tahu kita sejak kita tuh di dalam kandungan ibu kita ya kan, Tuhan yang menenun, Tuhan yang menjahit buah pinggang kita dan lain sebagainya gitu. Jadi ya Tuhan yang sangat menghargai kehidupan itu. Jadi buat teman-teman ya, kita sebagai manusia ya memang dalam kutip ya tidak berhak atas kehidupan kita sendiri, bahkan tidak berhak atas kehidupan orang lain. Ya untuk sampai di batas ini aja ya mungkin Kak Valen bisa menjelaskan. Wah, kebetulan sekali teman-teman. Pertanyaan ini dijawab pertama oleh salah satu mahasiswi kedokteran. Jadi yang belum tahu, Kak Valen adalah mahasiswi kedokteran. Jadi ya mungkin itu juga bisa tambahan ilmu juga bagi aku dan mungkin bagi teman-teman yang lain. Dan mungkin Kak Eva ada pendapat tambahan, Kak Eva? Wah, kayaknya cukup sih. Pasti dari kedokteran sudah terpercaya ya ilmunya. Dan baru tahu juga sih aku sangat bermanfaat sekali. Mantap, pasti Kak Eva sama Kak Valen, ilmunya bener banget tuh dari ilmu kedokteran. Saya nggak bisa nambahin apa-apa sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, kalau aku pernah tahu kalau masuk surga itu nggak akan ingat siapa-siapa. Loh, kalau gitu bukannya tambah sedih ya, nggak bisa ingat orang yang kita sayang di dunia ini. Kak Eva bisa jawab dulu? Iya, ya kadang pengen gitu ya kalau misalnya di surga itu ya ketemu sama orang-orang yang kita kenal gitu ya, kita sayangi, mungkin keluarga kita, kak kita, seperti itu ya. Nah, kalau dari setauku sih ya mungkin kita bisa gitu ya bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayang, tapi mungkin kita nggak bisa kayak ngobrol-ngobrol kayak di kehidupan dunia sekarang gini ya, mungkin ngobrol-ngobrol tentang dance yang kekinian itu apa, ngobrol tentang sepak bola ini klub ini yang menang siapa ya mungkin nggak seperti itu ya ngomong-ngomongnya, ya berbeda mungkin. Nah, tapi ya
setauku ya mungkin kita bisa mengenal tapi nggak tahu kehidupan di surga juga seperti apa, seperti itu sih. Oke, makasih Kak Eva. Kak Valen ada yang mau ditambahin? Iya, ya setuju juga kok sama Kak Eva. Sebenarnya tidak ada alasan ya untuk kita tidak bisa mengenal orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, contohnya kayak keluarga kita gitu ya. Aku juga pernah membaca gitu ya, sebenarnya bahwa kita nanti di surga itu bisa kok mengenali, oh ini loh orang tua kita, ini dulu saudara-saudara kita itu bisa gitu. Tapi fokusnya ketika kita sudah di surga itu bukan lagi untuk dalam kutip ya teman-teman kayak ngerumpi ngobrol bareng itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Karena ketika kita di surga kita bersama-sama dengan orang-orang yang percaya sama-sama dengan Tuhan, ya kita akan lebih fokus untuk memuji menyembah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan gitu. Jadi ya mungkin itu ya yang bisa aku jelaskan dan bisa aku tambahkan. Nah, terima kasih jawabannya Kak Eva dan Kak Valen. Dan kalau aku ya teman-teman suruh jawab pertanyaan gini, aku bingung menjawab gimana. Soalnya kan aku ke surga aja belum pernah itu. Jadi aku juga nggak tahu kondisi di sana gimana. Jadi kalau ditanyai pertanyaan kayak gini, aku nggak bisa jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini Kak. Ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman Kak. Kak, apapun dosa yang kita lakukan, apa bisa diselamatkan ya? Termasuk dosa kepada orang tua. Mungkin Kak Valen bisa bantu menjawab duluan. Oke, boleh. Ya, jadi kalau yang dari kakak pernah baca di dalam Alkitab juga ya teman-teman, bahwa tidak ada satu dosa pun yang tidak Tuhan ampuni gitu ya. Tuhan nggak bilang kok, aku mengampuni engkau, tapi khusus dosa ini gak tak ampuni gitu ya. Nggak ada gitu ya. Darah Tuhan Yesus tercurah buat seluruh dosa-dosa kita. Darah Tuhan Yesus tercurah buat semua orang di dunia ini gitu ya. Buat Kak Valen, buat Kak Eva, buat Kak Hanjaya, buat Kak Hansel, semua Tuhan berikan, tidak ada yang terkecuali gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu ya buat datang. Karena mungkin teman-teman gini ya, teman-teman mungkin mau datang kepada Tuhan, tapi teman-teman ada yang disebut namanya intimidasi dosa gitu ya. Kayak mungkin teman-teman akhirnya nggak bisa datang ke Tuhan karena teman-teman ada terbayang-bayang gitu ya. Halah, kamu tuh nggak bisa datang ke Tuhan, soalnya kamu habis ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C gitu ya kan. Nah, itu sebenarnya intimidasi dosa itu datangnya bukan dari Tuhan teman-teman, tapi datangnya daripada si iblis yang akhirnya membuat kita semakin down, membuat kita semakin jatuh, akhirnya semakin jauh dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman menyadari, iya ya aku punya dosa ini, aku punya dosa itu, dosa A, B, C gitu ya. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar kepada siapapun, kepada apapun dosa yang teman-teman sudah perbuat. Tuhan akan mengampuni teman-teman, Tuhan akan mengampuni seluruh dosa teman-teman gitu. Jadi jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan, jangan pernah takut untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan nggak pernah memilih-milih gitu ya. Oh kalau dosa ini nggak ampuni wes kak isok tidak ada gitu ya. Tuhan mengampuni semua dosa teman-teman. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Valen jawabannya. Mungkin Kak Eva ada mau ditambahkan? Oke, ini aku bantu bacain satu ayat ya. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi ketika kita berdoa, ketika kita mengaku pada Tuhan dan kita mohon ampun kepada Tuhan gitu atas setiap dosa kita, ya Tuhan pasti akan mengampuni gitu loh, karena Dia Allah yang kasih kan, Dia pasti akan mengampuni. Tapi ya bukan berarti tadi kita akhirnya jadi Tuhan itu mengampuni setiap dosa kita, ya nggak apa-apa aku berdosa lagi, tidak seperti itu ya. Setelah kita berdoa, setelah kita minta ampun, ya langkah selanjutnya adalah kita bertobat, kita berjalan menjauhi dosa itu, bukan berarti kita mengulanginya lagi akhirnya. Seperti itu sih. Jadi nggak apa-apa teman-teman, mungkin teman-teman mungkin ngerasa aduh nggak layak buat ketemu Tuhan karena aku lu berdosa, aku ini ngerasa kayak udah jauh gitu loh daripada Tuhan, aku ini udah ngerasa berdosa banget. Nggak apa-apa teman-teman,
tetap coba datang. Tuhan itu loh menunggu kita, seberapa lama pun kita jauh daripada Tuhan, Tuhan itu selalu menunggu kita gitu loh, dengan setia. Karena ya Tuhan tahu ketika kita kembali itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa gitu loh bagi Tuhan, untuk ternyata anakku yang udah aku tunggu akhirnya mau balik ke aku. Tuhan itu senang teman-teman melihat kalian itu mau balik, melihat kalian itu mau bertemu dengan Tuhan lagi. Jadi teman-teman nggak apa-apa untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mau mengaku dosa kita, untuk kita mau Tuhan, aku ini berdosa, aku mau minta ampun. Karena dengan kita mau mengaku setiap dosa kita, yakin dan percaya bahwa kuasa iblis itu udah dikalahkan teman-teman. Dan kita mengaku bahwa oke, Tuhan, aku berdosa, tapi sekarang aku mau berjalan menuju ke arah-Mu Tuhan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Valen, terima kasih Eval. Kita di sini juga paham bahwa kita meminta maaf pada Tuhan, tapi tidak kembali lagi ke dosa yang sama ya. Kita akan hidup di dalam Tuhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan cukup menarik. Kak, kalau semisal ini ada hukuman mati nih, yang membunuh itu dosa apa enggak? Jadi yang bagian eksekutornya itu dosa apa? Kak Eva boleh jawab ya? Ya, aku percaya sih setiap peraturan yang udah dibuat, setiap ketetapan apapun ya Tuhan izinkan gitu, karena ya setiap pemerintah itu pun juga ya Tuhan berkenan gitu loh atas mereka. Tuhan pasti masih mereka hebatkan, nggak mungkin asal sembarang pilih ya enggak gitu. Pasti ya ada suatu kepercayaan dari mungkin masyarakatnya untuk mempercayakan segala hukum, segala apa yang sudah ditetapkan gitu. Dan Tuhan ya juga memberi hikmat, Tuhan juga memberi mereka izin gitu loh untuk mengatur dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mungkin nggak apa-apa selama ya konsekuensi, lagi kembali ke konsekuensi apa yang sudah mereka perbuat ya mungkin setimpal gitu dengan hukuman yang harus dijatuhkan, seperti itu. Kalau dari aku. Oke. Dari Kak Valen apakah ada tambahan? Iya, benar, setuju juga kok teman-teman. Jadi kalau mungkin aku menambahi dari sisi yang sebelah sini ya, bahwa Tuhan Allah kita itu, kalau mungkin teman-teman nanya gitu ya, bertanya Tuhan Allah kita tuh sifatnya kayak gimana sih? Rata-rata kita pasti jawab ya, Tuhan Allah kita tuh baik, kasih, maha pengampun, maha penyayang, maha tahu semuanya gitu ya. Nah, tapi sering kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lupa bahwa Allah kita, Tuhan kita itu punya satu sisi yang berbeda loh, yaitu adil. Jadi kasih dan adil ini berjalan bersama-sama. Maksudnya adil ini gimana Kak? Yang berarti bahwa setiap orang yang memang berdosa pasti akan dijatuhi hukuman gitu. Dan itu juga berlaku adil gitu ya bagi pemerintahan di zaman sekarang ini gitu ya, bahwa Tuhan itu sudah menunjuk mereka juga nggak asal-asalan gitu ya, nggak kayak yang tadi katanya Kak Eva gitu ya, semua sudah direncanakan Tuhan dengan begitu luar biasa, dengan begitu baik gitu. Jadi ya orang-orang ini memang sudah diberikan Tuhan, perkenanan Tuhan gitu ya, untuk membuat suatu peraturan bagi orang-orang yang memang melanggar suatu perbuatan atau suatu pelanggaran yang memang harus wajib dihukum gitu. Dan yang pasti hukuman yang sudah ditentukan itu ya pasti sudah ditimbang gitu ya. Sesuai enggak sih sama yang perbuatan yang dia lakukan gitu. Jadi ya enggak sembarangan juga ketika dalam kutip ya hukuman mati itu dijatuhkan. Pasti akan punya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang suatu negara itu akan lakukan gitu. Jadi ya itu mungkin ranahnya pemerintahan gitu ya. Politik juga ada di sebelah sana gitu ya. Oke, terima kasih Kak Eva dan Kak Valen atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah keselamatan itu tanpa syarat atau dengan syarat sih? Katanya kan harus percaya dan kudus. Kalau tidak kudus, tidak bisa bertemu Bapa. Mungkin Kak Valen bisa bantu menjawab dulu. Oke, boleh. Iya, jadi ini pertanyaan ini juga pernah terlintas kok teman-teman ketika dulu aku masih SMP kayaknya ya. Jadi dulu aku berpikir gitu ya, kalau semisalnya keselamatan itu berdasarkan pada perbuatan baik kita gitu ya, berdasarkan apa yang kita perbuat, sebenarnya kita harus sebaik apa sih gitu ya. Kita harus sebaik apa gitu, kayak harus sebaik A, harus baik B gitu ya kan. Nah, dulu aku berpikir gitu ya, misalnya nih, kalau misalnya Kak Valen kasih skala 1 sampai 10 gitu ya, teman-teman boleh jawab dalam hati gitu ya, nggak perlu angkat tangan, nggak perlu
on mic gitu ya, teman-teman bisa jawab dalam hati gitu. Misalnya ada skala 1 sampai 10 gitu. Terus misalnya 1 itu hidupnya jelek gitu ya, dosa terus panjang hidupnya gitu. Tapi 10 itu nggak pernah berbuat dosa gitu ya. Intinya hidupnya benar-benar 0 dosanya gitu ya. Nah, bagi teman-teman sendiri, kira-kira angka berapa sih, skala berapa sih yang harus aku dapetin supaya aku bisa masuk surga gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman bilang gitu ya, kayaknya angka 9 itu sudah cukup tinggi deh Kak Valen. 9 itu hebat loh Kak Valen, kok ada orang sih bisa dapat nilai 9 itu keren gitu ya kan. Iya sih, 9 memang angka yang sangat tinggi gitu ya kan. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa yang Tuhan tuntut itu bukan angka 9, tapi angka 10 gitu. Kalau teman-teman mungkin baca di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi harus 10 gitu. Nah, masalahnya siapa sih orang di dunia ini tuh yang nggak pernah berbuat dosa gitu? Ya nggak mungkin gitu kan. Jadi ya semua orang pasti nggak mungkin bisa dapat nilai 10 gitu. Jadi tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa menyelamatkan kita. Nah, untuk itu perlulah yang namanya kasih karunia Tuhan. Perlulah yang namanya gift atau hadiah yang Tuhan berikan itu kepada kita. Jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan yang tadi Kak Hansel bilang gitu ya, berarti tanpa syarat dong Kak, apa namanya, keselamatan itu? Jawabannya iya, tanpa syarat. Kita nggak perlu berbuat baik dulu, kita nggak perlu itu sampai gimana-gimana harus membayar pakai uang kita. Ini Tuhan tak bayar ya, Tuhan pakai uangku, tapi aku mau selamat. Enggak, Tuhan, keselamatan itu nggak bisa dibeli. Karena apa? Keselamatan itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita. Jadi ya, kembali lagi teman-teman, ketika teman-teman percaya yang tadi seperti ayat yang sudah aku bilang gitu ya, di ayat berapa ya tadi itu ya, pokoknya ayat yang di ayat pertanyaan pertama gitu ya, bahwa ketika kita barang siapa percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ya ketika teman-teman percaya, teman-teman akan memperoleh hidup yang kekal. Nggak perlu lagi itu yang namanya pakai bayar ini, perbuatan ini ditambah-tambah, itu nggak perlu gitu ya. Itu mungkin ya jawabannya. Baik, terima kasih Kak Valen. Mungkin Kak Eva ada yang mau ditambahkan lagi? Ya mungkin aku kasih contoh gitu ya, keselamatan itu kan sebuah hadiah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada keponakan kalian atau mungkin teman kalian lah, kalau misalnya mau dikasih hadiah, harus apa dulu, harus nari dulu lah, harus joget dulu lah, harus apa dulu baru dikasih. Nah tapi enggak gitu loh dengan Tuhan. Tuhan itu ngasih dengan apa ya, cuma-cuma, tapi ya bukan gratisan ya. Darah Tuhan itu enggak gratisan, darah Tuhan itu darah yang mahal gitu. Nah, Tuhan udah ngasih gitu loh pada setiap kita gitu loh. Tinggal secara gratis, secara cuma-cuma gitu loh. Karena kasihnya kepada setiap kita. Nah, tinggal bagaimana itu di respon kita. Apakah kita mau menerima atau kita mau menolak hadiah dari Tuhan. Seperti itu sih ya. Itu yang mungkin perlu kita pikirkan kembali. Oke, terima kasih Kak Eva sama Kak Valen. Kita lanjut ke next question ya. Nomor yang selanjutnya adalah apakah di surga cuma memuji atau dan menyembah Tuhan? Terus ngapain selain itu? Bisa dibantu jawab? Oke, mungkin aku bantu jawab dulu gitu ya. Mungkin sejujurnya gitu ya, aku tidak pernah sampai ke surga teman-teman ya. Jadi belum ya, belum saatnya ya kan. Nanti di suatu saat kalau meninggal ya akan ke surga gitu ya. Amin ya kan. Nah, jadi sejujurnya itu dulu ya yang harus digarisbawahi. Tapi apa sih yang kita lakukan di surga gitu ya? Jawabannya banyak. Karena di sana tuh kan kehidupan kita di dunia ini sementara ya teman-teman. Kehidupan yang kekal itu ada di surga. Jadi otomatis yang dilakukan di surga itu ya banyak banget gitu ya. Tapi apa? Ya tentu Kak Valen nggak bisa jawab gitu ya. Karena Kak Valen nggak tahu apa sih yang dilakukan secara detail gitu ya. Kita ngelakuin ini itu ya jujur Kak Valen nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti kita akan belajar banyak. Kita akan melakukan banyak hal yang fokusnya sebenarnya cuma satu, untuk menyembah Tuhan. Entah itu kita melakukan apapun itu, yang pasti fokusnya untuk menyembah Tuhan. Kembali lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Dan bukan lagi berdasarkan, maksudnya bukan lagi melakukan yang kita mau gitu ya, melakukan yang sesuai dengan kita gitu ya, enggak gitu ya. Tapi kita sudah kembali lagi melakukan apa sih yang Tuhan mau gitu, yang menyenangkan hati Tuhan lah intinya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Valen. Kak Eva mungkin mau nambahin sesuatu?
Udah sih kayaknya cukup dari Kak Valen, benar banget kok. Mantap. Jawabannya sangat baik sekali. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada pertanyaan yang cukup bagus. Dan mungkin bisa Kak Valen sama Kak Eva jawab dengan pengalaman atau bagaimana cara Kakak mengatasinya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada tips untuk hidup tidak berkompromi dengan dosa? Mungkin bisa mulai dulu dari Kak Valen. Oke, boleh. Ya, jadi ya ini sulit ya teman-teman. Aku mengakui kalau pertanyaan ini tuh tidak mudah gitu ya, karena sudah berhubungan dengan action lebih lanjut itu kan, sudah berhubungan dengan gimana sih Kak, aku nih mungkin teman-teman mikir gitu ya, aku loh Kak punya dosa keterikatan gitu ya, aku sulit Kak lepas gitu ya. Nah, tapi aku punya satu ilustrasi nih teman-teman. Biasanya aku pakai ilustrasi ini ke teman-temanku juga gitu ya, yang mungkin punya kayak apa ya, semacam apa sih kayak struggle di dalam kehidupan dosanya gitu ya. Jadi teman-teman ingat bahwa kalau ada sebuah tanaman yang tumbuh di 4 musim, jadi ada musim apa sih kita, musim panas ya kan, musim semi, musim ya pokoknya 4 musim itulah ya. Nah, pada saat musim gugur pasti ada dong di antara tumbuhan ini yang daunnya tuh nggak rontok, maksudnya masih melekat gitu ya, daunnya tuh masih ada gitu. Tapi bahkan ketika musim winter itu apa ya? Musim salju. Nah, ketika musim salju itu tiba, bahkan ada loh daun-daun yang masih melekat di dalam pohon-pohonnya itu masih ada gitu ya. Tapi teman-teman perlu ingat gitu ya, bahwa ketika nanti musim apa ya kalau ngomong itu ya, bukan summer, apa ya sebelum summer itu kita ngomongnya ya? Ada yang bisa Kayaknya membantu? spring deh. Kayaknya Iya, spring. pokoknya yang itu ya, spring itu ya, apa bahasa Indonesia aku lupa. Jadi ketika spring itu ya semi, makasih tuh Yud ya kan. Jadi ketika musim seminya tuh tiba, maka yang daun-daun yang lama ini, daun-daun yang nggak mau tumbang itu akan terdorong kok, akan tumbang juga dan digantikan dengan daun yang baru gitu. Jadi apa sih ilustrasinya ini? Ilustrasinya adalah teman-teman nggak perlu mikir gitu ya, nggak perlu duh nanti gimana ya Kak, aku hadapin itu, nggak perlu gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah bertobat dulu. Nah, karena dengan teman-teman bertobat, teman-teman kan sudah menyerahkan hidup teman-teman ya ke apa namanya ke Tuhan gitu. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan hidup teman-teman kepada Tuhan, otomatis Tuhan Yesus sendiri yang akan membantu teman-teman keluar dari setiap keberdosaan teman-teman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman mikir juga gitu ya, tapi loh Kak, aku masih jatuh bangun Kak dalam dosa. Jawabannya apa? Nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa. Nggak mungkin orang yang baru kenal Tuhan tuh besok langsung berubah 180 derajat tuh nggak mungkin. Karena semua butuh proses ya kan. Aku yang selalu bilang tuh mie instan aja dimasak itu 3 menit loh, ada prosesnya. Instan nggak bisa langsung dimakan. Bisa sih, tapi nanti usus buntu gitu ya kan. Dikerauk langsung bisa sih. Tapi ya nggak sehat gitu. Jadi mie instan aja butuh proses, dimasak 3 menit gitu kan. Jadi otomatis ya semua perubahan itu akan membutuhkan yang namanya proses. Terus gimana sih Kak supaya kita nggak berkompromi sama yang namanya dosa? Kalau aku yang pertama adalah harus cari tahu dulu dosa kalian itu apa, keterikatan dosa kalian itu seperti apa. Harus identifikasi ya teman-teman. Harus tahu, oh aku nih orangnya gampang ngomong kotor ya. Kalau sedikit nyapa teman aja tuh ada tititnya gitu ya. Halo Kak Eva, tit gitu ya. Pokoknya gak enak gak ada tititnya gitu ya. Rasanya kayak lanjut aja, gak enak pokoknya gitu ya kan. Nah, ketika kita tahu gitu ya bahwa oh ya aku nih mudah jatuh dalam dosa kayak gini gitu. Nah, karena ketika kita tahu, akhirnya kita belajar buat mengurangi itu perlahan-lahan. Nggak bisa langsung memang, tapi kita harus kurangi itu perlahan-lahan. Dengan cara apa? Fokus kita sudah bukan lagi fokus kepada dosanya gitu ya, tapi fokus kita sudah ke Tuhannya. Karena kita tahu oh ya fokus kita sekarang hidup kita itu bukan hidup kita lagi gitu ya, tapi hidupnya Tuhan gitu. Jadi ya yang bisa aku berikan gitu ya kepada teman-teman secara praktis gitu ya. Ya jangan lupa yang pertama teman-teman harus banget yang namanya bertobat dulu, karena awal mula yang dari namanya kelepasan atau pelepasan itu dari bertobat. Kalau teman-teman belum bertobat, itu akan sulit gitu ya. Maksudnya untuk datang ke Tuhan aja tuh teman-teman akan bingung gitu. Jadi yang pertama itu
harus bertobat dulu. Kalau teman-teman masih bingung ya, terus aku gimana Kak cara bertobatnya? Nah, teman-teman punya pasti ya, punya namanya kakak-kakak mentor. Nah, jangan biarkan kakak mentor kalian menggabut. Jangan biarkan kakak mentor kalian tidak punya kerjaan. Nah, kontak aja kakak mentor kalian ya. Kak, aku nih bingung loh Kak, punya dosa ini, aku punya ini, aku mau bertobat gimana? Nah, kakak mentor kalian yang akan membantu gitu ya, akan memberikan jalan gitu ya, bukan jalan ya lebih tepatnya. Semacam media untuk teman-teman bisa ngerti, oh aku harus ini loh, ambil langkah ini. Jadi yang pertama bertobat. Kalau nggak tahu ya, chat aja kakak mentornya. Kakak mentor kalian tuh oke kok guys. Jadi jangan membiarkan kakak mentor kalian menggabut, oke? Jadi yang pertama chat kakak mentor kalian kalau kalian nggak tahu gitu ya kan. Yang kedua setelah itu teman-teman harus belajar buka yang namanya Alkitab. Kita sebagai orang Kristen jangan males-males baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu full semuanya itu apa ya kalau bilang itu janji Tuhan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh kita lakukan ada semua di dalam Alkitab. Jadi yuk sebagai anak-anak remaja jangan pernah males baca Alkitab. Dibuka teman-teman Alkitabnya setiap hari. Oh Tuhan itu mau ngomongnya tuh A, Tuhan mau ngomongnya B, Tuhan mau ngomongnya C. Ya ada semua di dalam Alkitab. Jadi dua itu ya, bertobat dulu kalau nggak tahu caranya, chat kakak mentornya. Nanti akan dijelaskan secara praktis, oh kalau mau bertobat itu harus kayak gini gitu ya. Dan yang kedua, dibuka Alkitabnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, otomatis fokus kita adalah ke Tuhan, bukan lagi ke dosa-dosa kita. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya. Kalau nanti kurang jelas, chat kakak mentornya. Oke? Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Valen. Mungkin Kak Eva punya tambahan lagi, Kak Eva? Iya, benar banget sih yang dibilang Kak Valen. Yang pertama ya kita harus bertobat, kita harus mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah kita harus mau hidup gitu loh, mau hidup dipimpin oleh Roh. Kita mau harus hidup dipimpin oleh Tuhan gitu loh, ya. Dengan kita mengenal, dengan kita apa ya berdoa, dengan kita saat teduh baca firman ya kita belajar gitu loh, untuk kita mengenal, untuk kita mau mengerti apa sih yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan supaya kita berubah, supaya kita nggak berbuat dosa lagi ya, seperti itu. Terus mungkin kemudian faktor dari lingkungan juga penting teman-teman. Maka dari itu carilah komunitas-komunitas yang benar gitu loh, komunitas yang bisa membangun ya. Mungkin di Teens ini juga bisa ada sesi sharing kan setelah ibadah, dan itu juga bisa kita lakukan, juga bisa kita perbuat gitu. Atau mungkin komunitas-komunitas rohani lainnya ya nggak apa-apa teman-teman bergabung selama itu membangun setiap kita kerohanian setiap kita ya, karena dengan komunitas itu kita bisa diingatkan gitu loh, kita bisa dikuatkan dalam tanda kutip secara kerohanian, kita bisa kita bisa mengerti oh seperti ini kayak gitu ya. Jadi saling membantu sih, bisa antara teman itu bisa saling support, saling mengingatkan, saling membangun seperti itu. Wah, terima kasih jawabannya Kak Eva dan Kak Valen. Iya, dari dengar jawaban ini aku punya sedikit cerita ya teman-teman. Baru kepikiran sesuatu. Maaf ya, jadi tiba-tiba saya jadi narasumber. Maaf. Jadi sebenarnya teman-teman, kita semua di sini, mentor-mentor kalian siapapun, Ko Yudi, Kak Valen, siapapun itu, kita semua di sini masih dalam proses belajar. Semuanya tidak luput dari dosa. Dosa nggak ada dosa kecil, dosa besar, dosa tetap dosa. Dan kita semua di sini lagi belajar, sama-sama belajar untuk kalau bisa ya tidak melakukan dosa. Tapi kan susah, jadi tetap. Dan ya betul apa kata Kak Valen tadi, kalau kita mau tahu gimana caranya bisa sembuh dari dosa, kita harus punya komunitas atau orang yang bisa diajak berbicara. Salah satunya ya kakak mentornya. Contohnya begini, kalau misalnya kalian sakit batuk, terus kalian ke dokter, dok saya sakit. Ditanya dokternya, sakit apa? Nggak tahu dok, pokoknya sakit. Nah gimana dokternya mau bisa ngobati? Jadi salah satu caranya adalah kalian berbicara dengan orang yang bisa kalian percaya. Dan aku yakin kakak mentor di sini semua bisa kalian percaya, karena kami semua sudah berjanji kalau tidak akan memberitakan, menyebar-nyebarkan apapun yang kalian ceritakan. Dan semoga apa yang kita sampaikan ke kalian,
pendapat kita atau masukan kita ke kalian bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang puji Tuhan kalau sudah tidak berbuat dosa lagi, tapi paling tidak kalau masih dalam proses belajar dan kalian mau belajar untuk menghilangkan semua dalam tanda kutip itu penyakit itu, yaitu sudah jauh-jauh sangat-sangat baik. Dan yaitu yang mungkin bisa aku ceritakan. Dan maaf kalau tiba-tiba saya mengambil alih profesi narasumber. Iya teman-teman, itu sedikit sharingku. Lalu mungkin karena waktunya sudah tidak banyak lagi, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mumpung masih ada pertanyaan ya dan masih ada waktunya. Kak Valen mungkin bisa bantu jawab duluan ini. Ini pertanyaannya adalah, apa yang harus aku lakukan untuk teman dan keluargaku yang belum menerima Tuhan? Dan apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Silakan. Oke, thank you Kak Hansel. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Aku sangat menanti-nantikan pertanyaan seperti ini gitu ya. Kak, gimana sih Kak kita apa ya, ketika ada orang, bukan orang ya, paling dekat aja deh, keluarga yang belum kenal Tuhan, belum menerima Tuhan, itu apa sih yang harus kita lakukan? Jawabannya simpel ya teman-teman. Ada dua sebenarnya ya. Yang pertama adalah kabarkan berita sukacita ini. Karena kabar keselamatan itu berita yang sangat membahagiakan gitu ya. Siapa sih orang di dunia ini yang nggak mau selamat gitu kan? Masa ada orang gini, enggak, aku nanti akhir hidup aku mau masuk neraka. Masa ada yang kayak gitu? Aku yakin di satu Zoom ini tidak ada ya kan, pasti semuanya pengen masuk surga, semuanya pengen selamat gitu kan. Nah, otomatis gimana sih yang harus kita lakukan? Memberikan kabar sukacita itu. Memberikan kabar sukacita itu bukan berdebat ya teman-teman, bukan akhirnya kalian saling debat ya kan, adu mulut gitu ya, kayak kalau misalnya pas debat presiden gitu ya, bukan kayak gitu ya. Memberikan kabar sukacita tuh bukan kayak gitu. Ketika teman-teman berdebat, memberikan kabar sukacita itu yang ada orang yang teman-teman berikan kabar sukacita ini justru akan menolak gitu ya. Justru akan kayak, ini orang ngapain sih? Kok apa namanya? Cek banernya gitu ya. Maksudnya ngomongnya kayak gitu, ya enggak gitu ya. Ketika teman-teman memberikan kabar keselamatan ini, kabar sukacita ini, berikan dengan penuh kasih Kristus gitu. Jangan lupa yang pertama, teman-teman harus berdoa dulu. Karena ketika teman-teman mengabarkan kabar ini, teman-teman tidak sedang berperang dengan daging, tapi teman-teman sedang berperang dengan roh. Jadi ketika teman-teman berperang dengan roh, ya teman-teman perlu berdoa dulu ketika mengabarkan kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini gitu ya. Kabarkanlah bisa melalui kesaksian teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mengenal Tuhan, bagaimana sih Tuhan itu bisa mengasihi teman-teman gitu kan. Nah, itu kabarkan kabar itu ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada keluarga-keluarga kita gitu ya, kasih tahu. Dan yang kedua, aku tahu bahwa mengabarkan kabar sukacita ini nggak mudah. Akan banyak sekali rintangan di depan, akan banyak sekali mungkin akan muncul kepahitan ya, karena kalian akan menerima sebuah penolakan gitu. Tapi hal itu adalah hal yang normal. Hal itu adalah hal yang sangat wajar gitu ya teman-teman. Dan yang teman-teman nggak boleh lupakan yang kedua adalah berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Itu penting banget. Karena ketika teman-teman berdoa bagi mereka, nanti Tuhan sendiri yang akan bantu kok. Supaya mereka itu bisa mengerti apa itu kebenaran, apa itu keselamatan. Gitu ya. Jadi jangan lupa, buat yang pertama, jangan takut untuk kabarkan berita sukacita ini, kabarkan saja ya melalui kesaksian. Tapi dengan caranya baik-baik ya, bukan ngajak debat gitu ya. Ayo debat gitu. Enggak. Yang memberikan kabarnya tuh dengan baik-baik, kasih kabar sukacita ini dengan baik-baik gitu ya. Kasih tahu kalau Tuhan Yesus tuh mencintai mereka loh, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi mereka. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus semua dosa-dosa kita. Yang pertama itu, yang kedua adalah doakan juga bagi mereka. Entah itu buat papa mama kita, entah itu buat keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, doakan bagi mereka supaya ketika kabar kebenaran itu diberitakan, mereka mampu memahami, bahkan mereka mampu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih Kak Valen.
Apakah Kak Eva punya tambahan? Ya mungkin sedikit sih. Ya benar bahwa kita harus mendoakan orang tersebut gitu. Ya mungkin memang nggak mudah, bukan suatu hal yang mudah untuk merubah seseorang gitu. Tapi yakin dan percayalah bahwa kuasa Tuhan itu kuasa yang lebih besar dari apapun yang sanggup untuk mengubahkan hati yang sekeras apapun, teman-teman. Memang nggak mudah, memang sulit, dan memang butuh proses yang lama gitu. Nggak sebentar untuk mengubah hati seseorang. Tapi yakin dan percayalah teman-teman, tetap terus berdoa. Walaupun mungkin lama, ya tetap terus jangan menyerah untuk berdoa bagi setiap mereka yang mungkin belum percaya, mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, tetap terus doakan teman-teman mereka, jangan menyerah. Dan mungkin ya langkah selanjutnya ya mungkin kita bisa tetap jadi teladan gitu bagi mereka, untuk kita tetap menerapkan kasih Kristus, untuk kita bisa memperkenalkan Kristus mungkin ya lewat keseharian kita, lewat tingkah laku kita, supaya mereka mungkin ada satu saat di mana mungkin mereka merasa kayak tersentuh gitu loh oleh kasihnya Tuhan. Ya mungkin Tuhan bisa pakai setiap kita gitu loh untuk kita perbuat untuk orang-orang tersebut, supaya mereka bisa lebih mengenal Allah, supaya mereka merasakan mungkin ya lebih merasakan kasih Allah itu seperti apa, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Eva dan Kak Valen. Oh iya, sebelum kita lanjut, aku ada pengumuman. Jadi bagi kalian yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin punya pertanyaan mungkin masih belum bisa dijawab, kalian nanti bisa isi di link yang nanti akan dikirimkan oleh Hajel ya. Nanti jadi kalian tulis nama sama pertanyaan kalian, jadi supaya bisa dibantu dijawab sama mentor-mentor kalian, karena waktu kita sudah tinggal sedikit ya ini. Jadi pertanyaan yang kalian punya selanjutnya akan dijawab oleh mentor-mentor kalian. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, akan masuk ke pertanyaan ini. Oh, keren, keren. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, aku punya ketakutan akan kematian. Kadang-kadang bisa sampai menampar diri sendiri untuk menghilangkan ketakutan. Menurut kakak, apa yang perlu aku lakukan agar biar tidak takut berlebihan? Kak Eva bisa menjawab? Kalau mungkin ketakutan berlebihan ya, apalagi mengenai tentang kematian dan lain sebagainya ya. Kalau aku sih mungkin, kalau menurutku ya, salah satunya ya aku lebih banyak untuk mendengarkan lagu pujian gitu, mendengarkan lagu pujian, menenangkan diri, semakin apa ya, kayak mendekatkan diri sama Tuhan sih kalau aku. Salah satu mungkin cara ya menurutku yang efektif mungkin dalam aku apa ya, merasa khawatir, merasa takut gitu ya, aku mendengarkan pujian, aku curhat sama Tuhan, aku berdoa, mengambil waktu saat teduh aku sendiri dengan Tuhan, seperti itu. Oke, terima kasih dari Kak Eva. Kak Valen, apa ada tambahan? Oke, ya itu sebenarnya kalau masalah takut akan kematian ini kita perlu identifikasi gitu ya. Kita perlu ngecek dulu. Kira-kira kita takut akan kematian ini karena apa sih sebenarnya? Atau misalnya ada beberapa orang takut kematian karena sedang sakit gitu ya. Atau ada yang beberapa orang takut kematian karena dalam kutip ya, masih nggak ngerti nanti setelah kematian itu akan kemana sih kita. Ada beberapa orang yang seperti itu gitu. Nah, aku juga pernah menghadapi kasus seperti ini gitu ya. Jadi ketika teman-teman takut akan kematian, teman-teman perlu bertanya dulu kepada diri teman-teman sendiri. Kenapa sih aku kok bisa takut sama yang namanya kematian? Karena kematian itu adalah fakta yang nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Karena semua kita di tempat ini pasti akan mati, entah itu cepat atau lambat gitu ya. Tuhan akan ada juga di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ya kita tentu akan mati gitu, karena kita di dunia ini sementara, hidup kekal kita itu di surga nanti. Nah, jadi yang perlu kita identifikasi adalah kenapa sih kita tuh takut sama yang namanya kematian. Dan kalau mungkin teman-teman merasa, ya aku takut Kak, karena aku nggak ngerti setelah ini tuh aku kemana gitu. Nah, berarti teman-teman perlu cross check kembali, apakah teman-teman sudah mempercayakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau masih ada keraguan yang timbul dalam hati teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman selesaikan dan perlu teman-teman bereskan gitu ya. Perlu teman-teman, ya ini ya perlu teman-teman selesaikan itu gitu ya. Karena sekali lagi ya bahwa teman-teman perlu ingat bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita itu cuma Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus gitu ya. Ada ayatnya di Yohanes berapa aku tidak ingat ya, teman-teman bisa cek ayatnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih
ragu gitu ya, teman-teman perlu membaca kembali gitu ya, betapa janji Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kita gitu. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan Yesus menyayangi kita gitu ya, mati di atas kayu salib, mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan gitu ya, pengampunan itu sudah terjadi dan kita tidak perlu takut lagi yang namanya kematian. Bahkan kita sebagai orang percaya, kita bisa mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan gitu ya, karena kita bisa bertemu sama Tuhan Yesus gitu ya, kita bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung gitu ya, kita bisa bertemu, bisa berkumpul bersama-sama di surga gitu. Jadi yang pertama yaitu ya identifikasi terlebih dahulu, kenapa sih kita kok bisa takut sama yang namanya kematian gitu. Dan yang kedua adalah kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, bahkan Tuhan sudah menyediakan tempat di surga bagi kita semua gitu ya, yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Kak Eva dan Kak Valen jawabannya. Sekali lagi, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman ya untuk hari ini. Dan sama yang seperti yang dikatakan Jai tadi, misalnya teman-teman merasa pertanyaannya belum dijawab di talkshow kali ini, teman-teman bisa masukkan pertanyaan teman-teman ke link tadi, tiny URL bla bla bla, dan jangan lupa masukkan nama teman-teman agar nanti kita bisa minta tolong mentor kalian untuk menjawab pertanyaan kalian nanti di breakout room atau melalui chat mungkin. Lalu untuk pertanyaan terakhir ini Kak, apakah kita harus dibaptis dulu untuk menerima keselamatan Tuhan? Boleh minta tolong Kak Valen? Oke, boleh. Jadi ya kalau teman ya emang baptisan itu biasanya akan terkait gitu ya, satu dengan yang lain gitu ya. Jadi biasanya ketika kita sudah mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya dalam hati, akan dilanjutkan dengan yang namanya baptisan. Nah, tapi teman-teman perlu ingat bahwa baptisan ini bukan syarat loh untuk teman-teman menerima mendapatkan keselamatan, itu bukan. Karena baptisan ini hanya semacam sakramen atau ritual dari sebuah ibadah yang menandakan gitu ya, yang kalau di dalam Alkitab dikatakan dengan baptisan itu menjadi sebuah tanda bahwa kita ini sudah menjadi warga kerajaan surga. Misalnya kayak gitu ya, ada stempel lah. Tapi misal ada orang ya, ini ada case gitu ya misalnya, ada orang yang mempercayai Tuhan tapi di akhir hidupnya gitu ya, dia belum dibaptis. Apakah itu berarti dia nggak selamat? Jawabannya ya tidak gitu ya, karena keselamatan itu berasal daripada Tuhan, bukan berasal daripada baptisannya. Nah, tapi masalahnya, berarti kita nggak perlu dibaptis, ta? Jawabannya ya tidak gitu ya. Selagi kita masih ada kesempatan untuk kita dibaptis, ya itu kita lakukan gitu ya. Karena itu satu paket, dan itu baptisan itu merupakan pernyataan diri kepada Tuhan bahwa kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pernyataannya melalui tanda, yaitu sudah dibaptis itu. Jadi, apakah baptisan itu syarat kita memperoleh keselamatan? Jawabannya tidak. Tapi apakah baptisan itu perlu? Perlu, karena itu merupakan tanda bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kayak gitu mungkin ya jawabannya. Oke, terima kasih Kak Valen. Mungkin Kak Eva ada tambahan lagi? Ya benar sih, bahwa baptisan sebagai simbolis ya, sebagai tanda bahwa kita itu udah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau misalnya ya dulu aku pernah dapat itu, kalau dibaptis kan dicelupkan ke dalam air terus dibangkitkan lagi ya. Nah itu tuh arti atau meaningnya itu bahwa hidup kita yang lama itu udah benar-benar kita buang jauh-jauh gitu loh, dan kita bangkit itu menjadi manusia yang baru, manusia yang mau hidup dalam kehendak Tuhan, karena ya bukan diri kita lagi yang hidup, tapi ya Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Ya maka dari itu menjadi mungkin kalau menurutku ya sebagai titik awal untuk kita mau hidup dalam rancangannya Tuhan, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Valen atas jawabannya dan Kak Eva. Dan tidak terasa teman-teman, sudah jamnya untuk makan siang. Saya sudah lumayan lapar hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sudah lumayan banyak yang mengirimkan pertanyaannya, dan ternyata teman-teman ini sepertinya punya banyak sekali pertanyaan, dan mungkin tidak bisa semua pertanyaan teman-teman kami jawab.
Betul, Joy? Iya, iya benar teman-teman. Kita mohon maaf banget kita belum bisa jawab pertanyaan kalian yang mungkin di hari ini masih belum bisa jawab. Tapi jangan khawatir bahwa pertanyaan kalian nanti bisa kalian submit lagi. Sekali lagi aku ingetin, Hansel bisa tolong bantu kirimin link pertanyaannya. Nah, nanti kalian bisa submit pertanyaan kalian tadi yang belum terjawab di sana. Nanti kalian tulis nama kalian supaya nanti bisa dibantu dijawab sama mentor kalian ya. Dan mungkin jadi jangan malu-malu aja kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin punya kebingungan dengan sesi hari ini, kalian bisa langsung tanyakan di link di chat itu, dan juga bisa nanti biar bisa dijawab sama mentor kalian. Benar nggak, Sir? Maaf, ke-mute. Betul sekali, teman-teman. Dan mungkin di akhir talk show kali ini, mungkin Kak Valen atau Kak Eva ada yang mau disampaikan lagi untuk closing, dan merupakan mungkin tambahan sedikit atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Silahkan mungkin Kak Eva duluan atau Kak Valen. Kak Valen duluan aja deh, Kak Valen duluan, silakan. Waduh, kok jadi aku lagi? Ya. Pokoknya ya mungkin kalau bagi teman-teman sekarang gitu ya masih bingung gitu atau mungkin sudah ada yang mengerti gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa perjalanan rohani kita itu nggak sampai di sini aja gitu ya. Akan selalu dinamis ke depan. Mungkin teman-teman akan mengalami maju mundur dalam kerohanian teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu nggak pernah kayak istilahnya kayak hilang atau tiba-tiba kayak aduh ntar gimana ya kalau waktu aku lagi mundur di dalam Tuhan, jangan-jangan Tuhan menjauh daripada aku. Enggak, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan teman-teman. Tuhan akan menjaga teman-teman, bahkan Tuhan sendiri yang akan menolong teman-teman ketika teman-teman sedang jauh daripada Tuhan. Jadi teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu khawatir. Dan mungkin pesan terakhir tuh kalau teman-teman masih bingung karena keselamatan ini ranahnya begitu luas ya, kayak banyak sekali bahasan-bahasan yang bisa dibahas yang mungkin sekarang teman-teman masih bingung gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa tanyain juga, boleh ke aku, boleh ke Kak Eva, atau ke mentor teman-teman gitu ya. Pokoknya yang ingat ya teman-teman, jangan membiarkan mentor kalian diem-diem aja gitu ya. Tanya kalau memang nggak tahu daripada teman-teman semakin bingung, semakin nggak paham. Mungkin itu aja sih yang aku mau sampaikan. Oke, mungkin sekarang dari Kak Eva. Ya, memang perjalanan rohani setiap kita itu emang nggak mudah ya, pasti ada ups and down-nya, tapi tetap yakin dan percaya teman-teman bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita gitu. Dia berjalan bersama-sama dengan kita nggak berjalan sendiri gitu. Ada Tuhan yang selalu ada di samping kita gitu loh, memberi kita kekuatan, beri kita hikmat, menuntun setiap langkah kita. Jadi jangan pernah takut teman-teman akan apapun lah, dan ya tetap milikilah komunitas-komunitas yang benar, komunitas yang bisa membangun, komunitas yang bisa saling menguatkan di dalam keimanan setiap kita juga. Seperti itu. Oke, semuanya. Oke, ini kayaknya sudah jam makan siang ya, teman-teman. Sudah mulai jam makan siang, jadi sama-sama aku mau ajak untuk setiap kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Sama-sama aku ajak untuk kita tutup di dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur ya Bapak, untuk setiap pesan, untuk setiap sharing, untuk setiap informasi yang boleh kami dapat pada hari ini, ya Tuhan, mengenai keselamatan. Kiranya kami dapat mengerti, kiranya dapat kami memahami dengan baik ya Bapak, dan Kau yang berikan kami hikmat, dan Kau yang Roh Kudus-Mu juga yang menuntun setiap kami, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dan sebentar lagi mungkin kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Kau yang tetap memberkati kami dimanapun kami berada ya Bapak. Sama-sama teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, terima anugerah dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Kristus, kekuatan kuasa dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati setiap kita sepanjang hari ini, hingga Maranatha Yesus datang, dan bahkan sampai selama-selamanya. Setiap dari kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Oke, karena ini udah semakin siang, kita pamit dulu ya, baik narasumber dan moderator. Saya dan partner saya Hansel. Dan saya Hansel. Sampai ketemu minggu depan di ibadah Teens Online. Bye-bye. See you guys. Jesus bless you. Terima kasih.